Ambisi timnas Indonesia untuk menembus panggung terbesar dunia Piala Dunia tampaknya akan sedikit menghadapi hambatan dari segelintir pihak yang menyebut dirinya pengamat sepak bola. Seruan seperti STY out, STY tanpa diaspora nol, atau STY hanya hoki kerap muncul dari individu-individu yang mengklaim dirinya sebagai pandit. Ucapan ini tidak hanya bernuansa kontroversial, tetapi juga seringkali dipengaruhi oleh sentimen pribadi yang berpotensi merusak semangat sepak bola Indonesia. Di sisi lain, para legenda timnas Indonesia tetap berdiri teguh mendukung langkah Shin Tae-yong dan timnas. Dalam video sebelumnya, kita sudah tahu bagaimana mantan bintang seperti Greg Nokolo, Bambang Pamungkas, Hamka Hamzah, dan lainnya memandang bahwa perjalanan timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Namun kehadiran opini-opini bernada destruktif dari beberapa pengamat ini memunculkan kekhawatiran. Sentimen yang mereka lontarkan bisa menciptakan perpecahan, melemahkan moral, dan menghambat perkembangan timnas yang sedang bangkit. Hal ini menimbulkan rasa kegelisahan oleh para legenda timnas Indonesia yang juga ingin melihat sepak bola Indonesia di panggung Piala Dunia. Akhirnya, para legenda timnas Indonesia angkat bicara. Mereka tak lagi diam dan mulai menyampaikan pandangan mereka tentang para pandit yang dianggap membawa pengaruh negatif. Lantas bagaimana cerita dari mantan-mantan bintang timnas Indonesia ini? Apa saja yang mereka sampaikan tentang pandit sepak bola Indonesia yang dianggap bisa merusak ekosistem timnas? Terlambat untuk melihat dinosaurus, terlalu dini untuk melihat mobil terbang. Namun, kita berada di waktu yang tepat untuk melihat timnas Indonesia terbang tinggi mendunia. Itulah mungkin kalimat yang tepat untuk menggambarkan kita saat ini. Namun, di tengah Garuda yang ingin terbang tinggi mendunia, selalu saja ada pihak-pihak yang menarik Garuda untuk tidak terbang lebih tinggi lagi. Seperti yang akhir-akhir ini dilakukan oleh para pihak yang mengatakan dirinya pandit sepak bola. Salah satunya yang dikatakan oleh Akmal Marhali, di mana ia mengatakan 3 hal kontroversi yang tidak didasarkan dengan alasan yang kuat. Pertama, Akmal ini mengatakan jika Shin Tae-yong itu hoki aja, lolos Piala Asia, runner-up Piala AFF U23, lolos semifinal Piala Asia U23. Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Shin Tae-yong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus out? Bukan hoki Caraka. Makanya andalannya hoki Caraka. Enggak, kan? Bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Caraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Shin Tae-yong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Gitu. Diulang Bang, bagian itu? Iya, ada masyarakat STY sekarang terbelah antara STY selalu tetap yakin dengan STY selalu tidak yakin. Kalau Anda Bagaimana bisa STY dianggap hoki membawa Garuda terbang tinggi? Apa Bung Akmal ini tutup mata dengan pencapaian timnas Indonesia lainnya? Mulai final AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, lolos Piala Asia tahun 2024, masuk 16 besar ASEAN Cup 2024, lolos Piala Asia U19 2023, lolos Piala Asia U23 2024, semifinal ASEAN Cup U23, hingga mendapatkan tiket otomatis Piala Asia 2027, dan untuk pertama kalinya berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Bung Akmal tak tahu atau bagaimana nih? Kedua adalah pernyataan yang mengada-ngada tentang Singapura pernah lolos Piala Asia 1980. Singapura yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia? Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu? Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Padahal berdasarkan data dari Wikipedia dan worldfootball.net, tidak ada negara Singapura yang menjadi bagian peserta Piala Asia tahun tersebut. Lalu, dari mana Singapura lolosnya? Dari sini kita bisa tahu jika apa yang dikatakan oleh Akmal tidaklah berdasar. Lalu yang ketiga,
Dia juga mengatakan jika AFF marah-marah terhadap Shin Tae-yong ketika tur Piala AFF karena timnas Indonesia menurunkan U22. Dan saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Shin Tae-yong ketika kita mau menurunkan tim U22. Pihak AFF marah sama Shin Tae-yong? Iya, karena kita mau menurunkan U22. Artinya kita mendowngrade sebuah event yang sebenarnya untuk kategori umur itu sudah tersedia. Karena tujuannya adalah itu tadi, regenerasi. Iya, regenerasi kan kalau untuk U23 misal ada Piala AFF U16, ada Piala AFF U19, ada Piala AFF U22. Gitu. Sudah ada kelompok umur masing-masing. Sudah ada kelompok umur. Jadi jika sudah mengetahui pernyataan sebelumnya yang tak mendasar, dengan pernyataan barusan ini, apa yang dikatakannya juga bisa meragukan. Apakah ada rekaman suara atau video ketika STY dimarahi AFF? Seberapa dekat si Akmal Marhali dengan Coach Shin ataupun AFF? Ada yang kenal Akmal Marhali nggak guys? Tolong kasih tahu ya kalau ada yang kenal. Dan juga masih banyak nih pandit-pandit lain yang sepertinya ingin menjatuhkan STY. 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan Shin Tae-yong. Harus malu lah STY. Udah 5 tahun belum memberikan apa-apa. Harus malu. Sportsmanship-nya harus muncul. Gitu. Bang Ustirada jangan kemana-mana bang. Bang Egy. Iya ya. STY. Oh iya, saya mau bilang gini, nggak mau jawab langsung, tapi gini. Waktu 0-4 sama Jepang, saya nyanyi lagu Tanah Airku itu tetap bangga. Kemarin tuh waktu yang 1-0 Filipina terakhir itu. Di Solo. Kok saya lihat pemainnya sendiri ada beberapa yang nggak nyanyi loh. Pemainnya sendiri loh. Maksud saya kalau itu targetnya memang nggak ada target ya, pemainnya nggak apa-apa dong gitu. Kenapa larut sekali? Dan kemudian membuat kita nggak semangat karena mereka nggak nyanyi. Nah dari situ jawabannya. Saya sih harus evaluasi. Setiap habis pertandingan harus ada evaluasi. Apalagi timnas kita ya untuk. Nah untuk STY harus dievaluasi supaya untuk menghadapi nanti Pildun. Kalau konsentrasi kita ke Pildun. Dari berbagai pernyataan pandit Indonesia yang bisa dibilang sangat kontroversi ini, yang kontras dengan prestasi timnas Indonesia saat ini. Hal ini bisa jadi bumerang bagi timnas Indonesia yang bisa menghambat perkembangan timnas. Para komentator pandit ini pun akhirnya mendapatkan tanggapan dari para legenda timnas. Seperti yang dikatakan oleh Greg Nokolo, legenda penyerang timnas Indonesia. Dalam podcastnya, di Potsi bersama Valentino, ia mengungkapkan bahwa pengamat Indonesia ikut merusak sepak bola Indonesia. Karena mereka banyak yang nggak tahu bola, tidak pernah jadi pemain atau pelatih bola. Kalau di Indonesia, pengamat yang bilang mereka pengamat. Yang mereka bilang pengamat. Pengamat itu yang sebenarnya ikut rusak sepak bola Indonesia. Kenapa? Banyak yang nggak tahu bola. Kalau mereka nonton, mereka ikut kritik. Ya. Aduh, ke belakang lagi. Siapa bilang main bola nggak boleh ke belakang? Siapa bilang bahwa main bola kalau ke depan harus gol atau bola keluar nggak boleh belakang lagi? Aduh, lagi-lagi ke belakang. Kok mainnya belakang sih? Kayaknya kurang pede. No, kasih komplain aja. Terus tiba-tiba bilang, hari ini performan ini sangat buruk. Itu dari pengamat. Padahal sebagai dari pelatih, pemain itu yang dianggap pengamat buruk, pelatih kasih main 90 menit. Kenapa? Karena menurut pelatih, ini pemain yang terbaik. Menjalankan tugasnya. Yes. Tapi dari pengamat kita, kenapa dia nggak diganti-ganti? Kenapa nggak diganti-ganti? So, masyarakat yang nonton udah dengar itu. Pengaruh. Oh, goblok ini sih. Mainnya kayak tolor. Kenapa? Kok nggak diganti-ganti? Ya, selain Greg, pernyataan sama juga diutarakan oleh Diego Michels, mantan penyerang timnas, yang saat ini bermain untuk Borneo. Pada akun Instagramnya, ia juga pernah menyinggung tentang pandit di Indonesia. Di postingan foto unggahannya, ia pernah menuliskan, pandit atau pengamat sepak bola di luar negeri, mantan pemain atau pelatih sepak bola. Paling tidak pernah punya fungsi di organisasi sepak bola. Pandit atau pengamat sepak bola Indonesia, siapa saja? Via Instagram @DiegoMichels24. Ya, apa yang dikatakan oleh Greg dan Diego memang apa adanya. Pandit sepak bola di luar negeri adalah mantan pemain atau mantan pelatih. Tapi di Indonesia, semua orang bisa jadi pandit, asalkan pandai bercakap dan berbuat statement kontroversi bisa jadi pandit. Semua demi rating dan fulus mata. Jangan sampai program yang telah dibangun bersama berhenti di tengah jalan. PSSI melalui Pak Erik pernah mengatakan tentang program yang ditawarkan oleh PSSI terhadap para pemain diaspora. Pak Erik ingin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Inilah yang membuat para pemain diaspora juga tertarik untuk gabung bersama timnas Indonesia.
selain faktor keluarga yang tidak bisa dilepaskan sebagai pendukung keyakinan mereka. Jangan sampai kepercayaan yang sudah dibangun bersama akan runtuh dengan adanya para pandit-pandit yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tugas kita hanyalah mendukung timnas, mengkritik boleh, tapi yang membangun, dan mengedukasi, tidak hanya menjatuhkan. Terus dukung timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.